Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Gemini. Judulnya ini The Hidden Truth ya. Apa yang mungkin perlu kalian ketahui. Oke, yang pertama ada Two of Swords, ada The Emperor, kemudian ada Four of Pentacles, that's good. Knight of Cups, Six of Wands, aduh bagus ini sebenarnya. Hey, King of Pentacles. Saya udah bolak-balikin kartu ya, tapi nggak ada yang terbalik. So itu bagus. Yang terbalik ini terakhir ada Three of Cups. Oke, so sebentar. Tadi ada yang jatuh. Oke, sorry. My dear Gemini, yang pertama perlu kalian ketahui di bacaan kali ini ya, ada 7 kartu yang saya buka. Yang pertama kalian harus ketahui ada beberapa Gemini berada di posisi yang di persimpangan, lagi bingung memilih arah tujuan. Bisa tujuan karir, keuangan, dan bisnis, bisa tentang kehidupan pribadi, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Berada di persimpangan. Tapi hal itu nggak jelek, karena bagaimanapun hidup adalah pilihan, dan kalian harus memilih yang terbaik, ya dong. Nah, pilihan-pilihan itu tentu saja harus kalian pikirkan. Dan ketika kalian berada di persimpangan ini, berada di pikiran yang mendua, milih which one which, yang mana yang terbaik, ya tentu saja harus dipikirin dulu gitu. Apakah ada tambahan atau kendala atau apapun ya di kartu yang berikutnya. Kita lihat ada apa. Oh, the death-nya terbalik. Kenapa beberapa Gemini berada di situasi yang mendua ini atau di crossroad ini? Karena ternyata ada yang belum selesai ya. Entah itu karmanya yang belum selesai, entah itu memang permasalahan masa lalunya belum selesai, sehingga kalian selalu dihadapkan pada permasalahan yang itu-itu aja atau rintangan yang itu-itu aja gitu. Apakah bisa selesai? Coba kita lihat kartu berikutnya pakai, bukan jatuh terus, bentar ya. Ini di bacaan kali ini jatuh melulu ini kartunya. Oke, dengan kartu Oceanic Tarot kita lihat apakah bisa selesai practically. Oke. Ini pesan aja ya, bisa selesai sih, bisa, tapinya kenapa jadi belum selesai saat ini? Karena memang beberapa Gemini itu masih mikirnya tuh kejauhan, mikirnya tuh ngawang-ngawang, jadi belum praktis gitu. Jadi memang diharapkan kalian bisa berpikir secara praktis untuk menentukan yang mana yang terbaik gitu. Kartu yang kedua saya bilang ini bagus banget. Posisinya Gemini walaupun mungkin berada di persimpangan, lagi bingung dan lain sebagainya, lagi galau, tapi sebenarnya posisi kalian berada di titik dimana kalian bisa melit atau memimpin kehidupan kalian, memilih yang terbaik gitu. Karena ini posisinya lagi enak, lagi bagus. Di The Emperor adalah posisi yang jejak gitu ya, posisi yang benar-benar solid, dan sebenarnya tidak ada yang bisa menggoyahkan kalian, baik pilihan kalian atau pikiran kalian, nggak ada. Jadi ini pure kalian sendiri aja yang milih, kalian sendiri aja yang mempertimbangkan dan memperhitungkan which one which, yang mana gitu yang harus kalian pilih. Karena posisi kalian bagus, jadi kayak nggak perlulah nanya-nanya ke mana, ke sekitar, nggak perlulah minta pertimbangan. Ya boleh sih minta pertimbangan, tapi ujung-ujungnya kalian sendiri nanti yang akan memutuskan gitu. Karena posisi kalian baik dan keputusan kalian hopefully juga itu akan jadi baik di kemudian hari gitu kan. See, you can take your power back ya. Bagus banget
Duh, kenapa saya pakai kartu ini lagi, harusnya yang lain, tapi nggak apa-apa lah ya. Bagus banget. Jadi ini posisi sekarang pada saat kalian nonton, karena ini timeless, itu adalah posisi dimana kalian bisa menentukan arah tujuan gitu. Walaupun dihadapkan pada pilihan, tetap aja kalian bisa menentukan arah tujuan gitu ya. Oke, saya terusin aja di kartu. Ada kendalanya nggak? Coba kita lihat, ada kendalanya nggak? Ada kendalanya nggak? Ada Princess of Sword tapi terbalik. Ini juga bukan kendala sih, tapi lebih kepada beberapa Gemini udah tahu apa yang dia mau, apa yang dia bisa dapetin gitu. Jadi bukan sekedar angan-angan dan sekedar nunggu sesuatu yang nggak pasti gitu. Memang beberapa tidak praktis karena Gemininya banyak yang dia mau, jadi begini dan begitu. Tapi udah bukan sesuatu yang kalian tunggu, karena kalian tahu itu adalah punyanya Gemini, dan itu adalah apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan hal tersebut atau bermanifestasi atau apapun ya. Untuk posisi karir, keuangan, dan bisnis juga masih aman ya. Hidup kalian juga masih aman. Kalau di Four of Pentacles tuh aman, tapi memang kadang-kadang ada yang salah invest gitu ya, atau salah langkah dikit di bidang karir, keuangan, dan bisnis, tapi tetap masih aman gitu. Mungkin bukan salah sepenuhnya, tapi memang karena memang harus memikirkan banyak hal, jadi ada beberapa yang diputuskan secara kurang menguntungkan gitu kan. Four of Pentacles lagi tuh, 2 kali dia muncul, tapi tetap masih aman. Walaupun ini kalau dilihat dari kartunya aja kelihatan bahwa itu ada yang berceceran ya, uangnya ya udah dikumpulin berceceran. Nah itu mungkin kayak salah investasi atau salah membelanjakan uang, atau salah memberikan uang kepada orang yang ternyata itu nanti merugikan kalian gitu sih sebenarnya. Competition Five of Wands sih. Saya baru ngomong kayak beberapa Gemini keuangannya aman tapi salah memberikan uang kepada orang gitu. Jadi kayak salah invest gitu kepada orang atau kepada pihak, salah invest karena sebenarnya itu malah nanti bisa jadi bumerang gitu. Tapi kalau untuk keamanan masih aman ya, masih aman karir, keuangan, dan bisnisnya. Kemudian apa yang perlu kalian ketahui di Hidden Truth ini loh, ada Knight of Cups gitu. Beberapa hal akan datang ke dalam kehidupannya Gemini, dan hal itu adalah hal yang baik tentu saja, juga memberikan rasa atau passion yang lebih di dalam kehidupannya Gemini. Misalnya hal-hal yang kalian sukai, hal-hal yang memang kalian inginkan di kehidupan itu bakalan datangnya kapan, orang per orang beda-beda, tapi beberapa Gemini memang akan dalam waktu dekat ya hal yang baik itu datang. The Judgment, by the end itu akan benar-benar dipengaruhi oleh apa yang selama ini kalian bikin gitu. Jadi kalian akan dapat, tapi kapan dapatnya kan saya bilang orang per orang beda-beda. Nah ini tergantung dari kesadaran kalian sendiri gimana dalam menyingkapi hidup ini. Kan saya selalu bilang apa yang diberi itu yang akan kembali. What goes around comes around gitu. Jadi apa yang kalian beri itu akan kembali. Nah kalau Gemini-nya sudah tahu hal itu dan memberikan banyak hal baik, nah yang kembali juga dalam waktu dekat, karena ini tentang self reflection ya, tentang refleksi diri. Tapi kalau beberapa Gemini menahan hal tersebut atau bahkan lupa untuk memberikan hal yang baik ya, ya itu kembalinya juga kapan gitu kan. Kemarin diskusi saya dengan pasangan saya tentang spiritual dan kebaikan, saya bilang kita harus menyimpan
uang untuk menarik uang. Dia bilang enggak, kita harus spend uang untuk mendapatkan uang. Itu kan dua hal yang berbeda ya kan. Karena saya bilang simpanlah sesuatu yang berharga di dompet supaya itu menarik rezeki. Dia malah sebaliknya, dia bilang enggak, kita harus spend untuk mendapatkan itu kembali. Nah itu dualisme yang masih menjadi bahan diskusi gitu ya. Nah ini juga berlaku untuk si kartu yang ini gitu. Kapan hal itu akan datang ke kehidupan kalian itu ketika kalian sudah memberikan yang terbaik untuk sekitar, untuk semesta, dan itu akan kembali dalam bentuk baik juga gitu. Oke, saya tambahin aja satu kartu lagi, coba. Restriction sih, karena beberapa Gemini, kenapa saya perlu menambahkan kartu, karena saya lihat di beberapa Gemini masih menahan hal itu. Jadi kayak bukannya nggak mau berbuat kebaikan, Mbak, saya kan ngumpulin ini untuk diri sendiri, untuk kehidupan saya sendiri. Jadi takutnya nanti di depan sana gimana kalau saya banyak ngasih, nanti ketika saya membutuhkan gak ada yang bantu, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa Gemini yang memberikan batasan-batasan tersebut. Kalau menurut saya sih ya terserah sih ya, Gemininya harus bagaimana itu terserah kalian, karena hidup tanggung jawab masing-masing. Akan tetapi saya tetap menyadari dan tetap meyakini what goes around comes around. Apa yang diberikan itu yang akan kembali ya, apapun itu. Oke. So yang selanjutnya ada Six of Wands. Ini juga akan datang dalam waktu dekat atau waktunya tidak bisa diprediksi orang per orang karena memang beda-beda. Dan ini adalah kesuksesan dalam hal yang sedang kalian kerjakan. Mau itu karir, keuangan, dan bisnis, mau percintaan, keluarga, dan lain sebagainya. Kesuksesan akan datang kepada kalian dan itu akan tentu saja membahagiakan hidup kalian. Coba saya lihat ada tantangannya nggak, ada halangannya nggak. Oh, ada manifestasi. Ini bukan halangan, ini bukan tantangan, justru ini indikasi kalian akan mendapatkan kesuksesan ketika kalian sudah memanifestasikan itu. Ketika kalian memang secara optimis di dalam diri kalian, kalian berpikir tentang sebuah kesuksesan. Karena pikiran kalian itu dibaca oleh semesta dan semesta mencatat itu sebagai sebuah permintaan. Jadi kalau kalian bilang gini, aduh nih kayaknya saya akan gagal, dan semesta mencatat kata tersebut dan itu akan benar-benar terjadi gitu. Jadi ketika manifestasinya adalah sebuah kesuksesan, kejayaan, kemakmuran, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan dibaca oleh semesta dan itu akan kembali dengan benar-benar gitu ya. Oke, ada kendalanya, coba saya lihat. Tadi belum lihat kendalanya ya, tapi itu sebuah penegasan aja. Kindness, Queen of Pentacles. Kalau dibilang kendala ya ini tadi, balik lagi karena beberapa Gemini memang menahan diri untuk berbuat kebaikan karena itu tadi. Ya kalau saya baik sama orang, orang itu akan baik balik ke saya gitu. Nanti suatu hari pada saat sayanya lagi maaf ya, kayaknya lipstick saya ke gigi. Oke, sorry, saya baru nyadar sekarang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Cuek aja ya Gemini ya. Apa saya harus tunda dulu bentar? Oke. Hai Gemini, sorry ya. Masa saya baru nyadar? Kalian pasti udah nyadar dari depan. Sorry. Oke, so kendalanya ada di beberapa Gemini yang menahan kindness, yang menahan kebaikan karena berpikir kalau saya lakukan sekarang belum tentu orang itu akan berbaik-baik juga sama saya, and then suatu hari saya susah, mungkin dia tidak peduli dan lain sebagainya. Gemini, saya sih cuma mau ngingetin aja, saya yakin kalian sudah tahu dan sudah sering mendengar bahwa ketika kita memberi bantuan, kebaikan, apapun itu, memang belum tentu orang yang kita kasih itu akan mengembalikannya sama kita ya. Tapi yakin aja, yakin dan percaya semesta nyatet itu. Jadi nanti kebaikan kembalinya tuh mungkin bukan dari orang itu, tapi pasti tetap ada gitu sih. Oke, so masih ada dua kartu. Kartu yang selanjutnya, kartu ke-6 ada King of Pentacles. Ini tentang kesadaran seorang Gemini pada hal yang udah ditentuin sama semesta. Mengerti bahwa
apa yang jadi goalnya atau fokusnya si Gemini tentang sebuah kesuksesan itu tetap ada, memang ada dan bisa kalian raih gitu ya. Tapi dengan kesadaran bahwa segala sesuatunya tuh bersinergi di dunia ini, di universe, di semesta ini. Jadi apa yang akan datang itu bukan dari kekuatan yang Gemini itu lakukan, tapi dari timbal balik apa yang sudah Gemini berikan itu kembali dalam bentuk baik gitu. Ini ada warningnya juga, ada the temperance yang terbalik, ketidakseimbangan di beberapa kehidupan, lini kehidupan dari seorang Gemini itu yang menahan berkat yang udah saya sebutin tadi, kemakmuran, kesuksesan, dan apalagi tuh banyak banget ya yang bagus-bagus gitu. Jadi memang diperlukan keseimbangan. Kalau mau dapat banyak ya taburnya juga banyak gitu ya. Taburnya juga banyak. Oke. Coba saya lihat tambahannya, ada manifestasi lagi ya kan, manifestasi lagi. Anything can happen. It's depend on you. Segala sesuatunya bisa terjadi tapi tergantung kalian para Gemininya ya. Mau jaga keseimbangan, mau banyak memberi, mau memikirkan hal positif terus, jadi itu yang akan kembali ke dalam kehidupan kalian atau sebaliknya, it's up to you Gemini. Oke, kartu yang terakhir Three of Cups-nya terbalik ya, karena beberapa dari kalian memang tidak berada, yaitu yang bikin kalian mikir, tidak berada dalam dukungan orang yang menurut kalian dukung gitu. Jadi kalian udah merasa mendukung mereka tapi belum tentu mereka mendukung kalian gitu sih. Jadi kayak ada rasa kayak, apaan Mbak Lucy bilangnya saya harus berbaik-baik, membantu sesama, bla bla bla, tapi mereka toh tidak mendukung saya. Nah, something like that ya, yang membuat mungkin Gemininya merasa kayak ya tidak berada di posisi yang seimbang gitu. Jadi ngapain berbaik-baik, ngapain melakukan tadi ya, banyak memberi gitu, kalau kalian tahu sekeliling kalian tidak mendukung gitu ya. Oke. The Hierophant-nya juga terbalik. Gini ya my dear, kalau memang sekeliling tidak mendukung, kalau memang kalian merasa semesta tidak mendukung, so what? Ya kan, toh kita tetap masih dikasih berkat. Sesimpel kita masih bangun pagi, masih dikasih pekerjaan, masih dikasih makan, masih dikasih tempat tinggal gitu. Jadi sebenarnya jangan melihat yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang jauh-jauh. Lihat yang kita punya aja sekarang gitu kan. Understanding ya, King of Cups ini dia yang saya tekanin dari dua kartu terakhir tadi. Mengerti esensi hidup aja sih sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya kalian mau kalian berada di persimpangan jalan, harus memilih ini atau itu, mau kalian tidak didukung oleh sekitar, mau kalian ngerasa dimanfaatkan oleh kumpulan kalian. Kalau emang itu bagian dari perjalanan hidup yang harus kalian jalani, why not? Itu sih sebenarnya. Oke, so my dear Gemini, pertanyakan satu hal tentang cinta dan satu hal lain tentang pekerjaan, karir, dan bisnis. Sudah. Tentang cinta saya jawabnya yes or no doang. Untuk cinta jawabannya no, untuk karir, keuangan, dan bisnis jawabannya yes. Oke, so sebagai penutup saya buka satu kartu dari Angel's Guide Oracle Card, dan ini tentang learning experience. Iya, nyambung banget. Learning experience, belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang akan kalian dapatkan di depan. Ya, ketika kalian melewatkan hal itu nggak apa-apa, belajar dari situ. Next time-nya semoga masih ada kesempatan lain yang bisa membuat kalian belajar dari pengalaman, atau kalian sudah pernah mengalaminya sebelumnya, dan ketika yang sekarang ini datang, kesempatan ini datang, kalian belajar dari yang dulu dan sekarang bisa bersikap lebih bijaksana, misalnya seperti itu. Oke, so
My dear Gemini, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love.